Selamat datang di Easy Talk, Easy Talk, Easy Talk, Easy Talk. Kompak. Di sini orang-orang waras semua di sini biasanya. Ada aja hati yang gak waras. Hari ini bersama dengan Nika, Kevin Hendrawan di sini. Tiffany, dan juga Mei. Hari ini kita pengen ngomongin tentang long distance relationship. LDD atau LDR PJJ. Apa tuh? Pacaran jarak jauh. Siap. LDR kan long distance relationship kan? Iya. Iya. Jadi pacaran tapi di dua tempat yang berbeda, di waktu yang mungkin berbeda. Ya. Misalnya maksudnya perbedaan waktu gitu. Mungkin Ya. satu di Singapura, satu di Indonesia, Wih. atau satu di Taiwan. Satu di Amerika, satu di Tangerang, satu di Jakarta. Itu long distance lo macet lo. Iya sih. Macam Kalau di Jakarta kayaknya hampir semua long distance ya. Jangan-jangan ya. Kita akan ngobrol dari Yeka dulu. Yeka pernah LDR nggak? Pernah. Pernah. Terus gimana tuh? Suka dukanya deh. Suka dukanya. Jadinya kita ini terus ya, fokus sama HP terus. Aha. Zaman aku dulu LDR itu tahun 2011. Aha. Itu masih belum zaman FaceTime, belum apa. Jadi kita SMS masih pakai, terus yang Yahoo Messenger masih pakai. Itu juga internetnya kan belum sestabil sekarang ya. Jadi perjuangan. Dan kalau telepon mahal karena dulu LDR-nya adalah Bali sama Rusia. Buset. Jadi sempat punya pacar orang Hello Rusia. my love, where are you going today? My Tiga. love? 3 bulan, sempat 3 bulan. Terus Sama orang Rusia apa? sama cewek Rusia. Cewek Rusia. Kevin pernah pacaran sama cewek Rusia. Iya. Berarti cewek-cewek tuh standarnya. Lu kalau selingkuh di nuklir sama dia? Nah, cuman ya itu, jadi kita nggak pernah bisa tahu dia tuh sebenarnya ngapain. Aha. Terus dia juga nggak pernah bisa tahu kan kita ngapain, bisa aja oh bohong nih lagi di rumah padahal lagi di mana gitu. Ada kecurigaan itu? Ada terus kecurigaan, ya? ada sih. Kalau Fanny pernah pacaran? Pernah ya pacaran? Pernah pacaran ya? Pacaran. Maksudnya pacaran jarak jauh? Tapi cuma 2 bulan waktu itu. Aha. Jarak jauhnya. Diselingkuhin? Oh enggak, aduh salah ngomong. Gimana? Maksudnya dia ke US, terus aku di sini. Wow. Terus Jauh. itu gimana? Suka dukanya gimana? Suka dukanya ya itu sih kayak beda waktunya itu loh, kayak di sana kan udah di sana udah tengah malam, di aku masih pagi gitu kayak. Jadi dia udah pengen tidur, udah capek, akunya Baru baru bangun. bangun. Iya, kayak gitu sih Oke. suka dukanya. Akhirnya putus 2 Sukanya bulan. nggak ada sih. Akhirnya 2 bulan aja. Enggak, itu kan dia kan kesana kan emang cuma buat 2 bulan doang, Aha. terus nanti dia balik lagi. Oh, kayaknya aku tahu. Gitu. Kalau Mei? Kalau aku belum pernah sih pacaran jarak jauh, cuma PDKT-an aja waktu itu. Oh, PDKT jarak jauh. Jarak jauh. Lebih rumit lagi. Jadi, Tapi kalau jadi dia di Amerika waktu itu. Tapi kalau lu ditawarkan untuk pacaran jarak jauh gitu. Heeh. Gimana? Kalau bisa sih jangan ya. Harusnya jangan. Kalau gua orangnya agak pesimis sih soal Tapi LDR. pernah LDR nggak? Pernah dan gagal 2 kali. Dan jaraknya Jepang itu ya? Jaraknya enggak, yang pertama itu Cibubur Fluid. jauh juga. Itu jauh. Waktu SMA itu adalah pacar pertama gua malah. Wih. Wih. Dia ke Kalimantan. Wah. Gue akhirnya ya gitu karena apa ya, susahnya adalah trust sih ya. Iya. Karena apalagi waktu itu masih remaja gitu kan, pasti bawaannya oh jangan kamu selingkuh apalagi. Iya. Terus kalau nggak dibalas sebentar kayak apa nih, ngapain sih gitu, berantemnya itu lagi. Iya nggak sih? Iya, bener. Masalah Masalah yang sama. Kalau teman-teman semua di sini ada nggak yang LDR dan bagaimana, apa suka dukanya, tulis di komen bawah ya. Kalau menurut lu bisa nggak, berhasil nggak? Menurut lu orang yang optimis apa yang pesimis? Kalau gua orangnya sangat pesimis sekali soal LDR. Menurut gua LDR mendingan dihindari sih. Tapi nggak tahu juga, ada juga orang-orang yang memang sudah merencanakan LDR gitu. Optimis tapi jangan kayak di awal relationship langsung jauhan, biasanya susah. Harusnya mungkin kayak setahun dulu bareng, terus habis itu dia pindah, udah ada kepercayaannya nih. Oh, Komitmennya udah ada. Ada komitmen dulu, dari atas dulu. Kalau lu? Aku juga sama sih kayak gitu. Jadi kayak udah bareng sama-sama dulu, udah kenal sama-sama, udah saling ngerti, baru LDR itu nggak apa-apa. Kalau lu optimisnya pesimis? Aku sih rada pesimis sih, tapi tergantung lagi. Maksudnya kayak kalau kita udah bangun hubungannya
dasarnya udah kuat, terus tiba-tiba misalnya akunya atau dianya harus pergi ke luar negeri untuk menimba ilmu lagi atau kerja gitu kan ya. Ya jadi ya udah itu komitmen. Tapi rada pesimis sih memang. Soalnya gini, apa namanya, yang deket aja gitu godaannya banyak. Apalagi yang jauh Dan nggak ketemu gitu. terus Godaannya tuh dari kanan kiri depan belakang atas bawah. terus itu ngapain tuh cewek di atas tuh ngapain dia? Bener sih. Itu maksudnya bagaimana cara mengatasi itu gitu ya nggak sih? Kalau lu gimana waktu Lu itu? berapa lama sih waktu itu? 3 bulan sampai akhirnya ceweknya nyusul ke Bali. ceweknya akhirnya yang jalan. Akhirnya jalan sampai 4 tahun. Oh. Putus sekarang. Lanjut kita. Emosi, Kak. Enggak emosi. Emosi Kak. Jadi jalannya adalah Dia karena mau ke Bali ngapain? Sekolah. cari kerja di Bali. Demi Kevin. Hendrawan. Demi Kevin Hendrawan. Ada cewek. Tepuk pramuka. Kelihatan kita ya 98 nih ngerti sama pramuka ya. Nah, Iya, akhirnya- mengatasi akhirnya jalan. Nah, mengatasinya adalah komunikasinya sesering mungkin dan kemana-mana itu benar-benar bawa handphone yang benar-benar aku lagi di sini. Jadi 24 jam itu chatting terus. Kalau sekarang bukan masalah ya, gua rasa karena semua orang memang tiap hari juga pengen. Mainin handphone. Iya. Dan sekarang lebih gampang lagi kan. WhatsApp udah ada teleponnya, FaceTime juga bisa, Skype bisa. Tapi kalau aku bukan tipe yang suka megang handphone gitu karena HP aku kan suka aku airplane mode soalnya baterainya kan cepet habis. Jadi aku tuh pakai tuh kalau pengen pesen abang Grab gitu. Oh jadi lebih ke ngasih informasi ke abang Grab sebenarnya. Jadi lebih bukan penting ke pacar abang Grab ya. dibandingkan pacar ya. Iya, bisa. Iya. Jadi Grab lebih ini ya. Karena kalau lagi telepon abang Grab, abang udah di mana bang? Kalau lu? Kalau aku tipe yang suka komunikasi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya LDR gitu ya, apalagi kalau bedanya cuma 1 jam gitu dong, nggak apa-apa gitu kan, kayak di Singapura gitu misalnya. Cuma kalau udah beda 12 jam, gue bangun dia Tidur. dia tidur gue bangun. Harus gitu ada kan. yang berkorban. Jadi makanya aku waktu itu tidur. iya, jadi waktu itu sih zamannya ya begadang-begadang. Kalau bisa disimpulkan sedikit bahwa LDR boleh aja asal nomor 1 adalah kepercayaan dulu. Dan kuat-kuat sih, kuat-kuat hati. Dan kalau bisa ada kepastian kapan akan bertemu. Iya. Jangan sampai benar. LDR kamu kuliah berapa tahun? 4 tahun. Aduh sayang maaf nih, kayaknya aku nambah semester nih. Terus ini nggak kelar akhirnya 6 tahun. Jangan kerangga nanti. Terus begitu udah lulus, aku dapat kerja di sini, mampus nggak ketemu. Harus ada komitmen dan sama-sama berkorban juga kan, sama-sama meluangkan waktu, apalagi yang tadi jam tidurnya berapa, ada satu bangun, satu udah mau tidur, harus ya ada yang begadang sedikit. Tapi tadi sempat sebut soal Rangga, menurut lu mungkin nggak sih ada orang yang itu nggak ketemu? Nggak. Oh, kalau orang zaman dulu aku punya om, dia itu pacaran dari Jawa Tengah, satunya di Jogja, satunya di Semarang. Itu 5 tahun cuma surat-suratan, pulang menikah. Wow. Orang zaman dulu. Godaannya masih sedikit. Kalau sekarang sama ya godaannya banyak ya? Enggak, kayaknya kalau sekarang lebih banyak. Kalau sekarang godaannya. lebih gampang terekspos karena ada sosial media kan. Iya, kalau dulu kan Kita kalau ngeliat cewek sedikit, cek location yang update Instagram di mana, di situ. Oh, namanya dia. Halo. sudah ada email, ada line gitu kan biasanya. Kalau dulu kan mau kenalan mesti gimana ketok pintu buat saya. Dia bingung. Gimana ya? Tok. Boleh add friend enggak? Terus Door to door banget ya. Kan nggak enak Door kan? to door. Gimana teman-teman, gimana Kak, menurut kalian apakah kalian sudah bisa membangun kepercayaan sama pacar kalian atau sahabat kalian? Karena long distance relationship bisa juga sahabatan, kemudian nanti pas ketemu bisa jadian. Apa ada opsi yang lebih baik dibandingkan long distance relationship? Jomblo. Misalnya kalau break dulu gitu. Enggak Ya, sih. jangan deh. Pasti ntar nyangkut sama yang lain. Iya. Jadi berarti basic yang pertama adalah kepercayaan terlebih dahulu.
Kemudian juga jangan mengecewakan kepercayaan yang sudah diberikan. Kalau bisa tutup diri dari godaan-godaan. Iya. Kalau misalnya udah sayang banget Dan tapi udah- harus pindah, ya udah nikah aja terus ikut, Iya, betul. Oh iya. ya kan? Tapi kalau belum cukup umur jangan ya. Oh jangan ini nggak ngomongin yang enak SMP ya, jangan Tiba-tiba nikah. tuh, tiba-tiba tuh pada nikah. jangan. Gara-gara baca Edo Zelda. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Thank you for video. XOXO. Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya, kasih like dulu ya. Dan follow gue di YouTube dengan cara subscribe ke channel ini, Edo Zeldays.